Sebenarnya orang Jawa itu sebelumnya agama Hindu dan Buddha, agamanya namanya Kapitayan. Apa? Kapitayan. Percaya pada Tuhan yang Maha Satu. Sang Hyang Widi sing tan kena kinoyo opo yen ono malah dudu. Artinya bukan orang Jawa nggak paham ini. Maha Satu yang tidak seperti apa-apa. Kalau dipaksakan seperti apa? Bukan. Tuhan satu, tidak seperti apa-apa. Laisa kamitslihi syai'un. Seperti gajah, enggak. Seperti gunung, tidak. Seperti harimau, bukan. Yen ono malah dudu. Sang Hyang Widi sing tan kena kinoyo opo yen ono malah dudu. Disumpamakan malah bukan. Itu namanya agama Kapitayan. Hanya mereka tidak tahu namanya siapa Sang Hyang Widi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Prayitno, Menachem Ali Official, Graha Mu'alaf dan Graha Mu'alaf TV. Seperti biasa setiap malam Jumat kita selalu menjumpai para pemirsa sekalian dalam sebuah kajian yang menarik. Dan malam hari ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini Ustadz, kayaknya kita masih membahas sambungan dari yang kemarin. Ini kayaknya udah seri kelima ya, kemungkinan ya. Saat kita membahas soal asal-usul suku Jawa yang konon berasal dari keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail mempunyai keturunan Ketma. Ketma mempunyai keturunan Prabu Sarkil yang diutus ke Pulau Jawa. Dan Prabu Sarkil ini juga mempunyai keturunan Dewi Saka atau istri dari Empu Anggajali, kemudian menurunkan kembali Aji Soko yang disebut sebagai Joko Sengkolo. Kemudian dari Aji Soko ini menurunkan orang-orang Jawa. Jadi kemarin kita sudah bahas bahwasanya orang Jawa itu masih keturunan dari Nabi Ismail. Nah, ada yang menarik di sini. Kenapa? Ini kan pra-Islam, Islam belum ada. Sedangkan orang Jawa kalau mengikuti keturunan Ismail, nah agama apa kira-kira waktu itu yang dianut oleh orang-orang Jawa ini? Karena mereka masih menuduh bahwasanya sebelum ada Islam, orang Jawa itu masih menyembah batu, menyembah pohon, animisme, dan sebagainya, dan itu diajarkan di sekolah-sekolah. Ya. Baik, makasih Pak Edi. Wacana yang sedang kita suguhkan kepada para pemirsa, paling tidak ini merupakan sebuah pesan utama berkaitan dengan tema besar yang kita sudah bahas pada beberapa pekan yang lalu. Namun kita akan mencoba untuk membongkar data baik itu dari teks-teks versi Jawa ataupun dalam teks-teks versi Ibrani dan sekaligus dalam versi Arab yang kita tentu saja merujuk pada tradisi Arab Kristen. Dan itu saya hadirkan dengan buku-buku tua yang saya bawa pada malam hari ini. Ada sesuatu yang penting untuk dicermati sebagai informasi global bahwa apakah betul orang-orang Jawa ini mewarisi darah Nabi Ismail? Itu poin pertama. Poin yang kedua, apakah betul orang-orang Jawa ini mewarisi iman Nabi Ismail sebelum Islam datang ke tanah Jawa? Jika ini benar, maka perlu pembuktian. Dan apa yang bisa kita hadirkan dalam konteks pembuktian ini? Dan itu tidak mudah. Tapi kita akan coba untuk telusuri. Kita akan mulai dari pembahasan tentu saja dari teks yang termaktub pada versi teks Ibrani ya. Untuk menvalidasi apa yang tertulis dalam teks Ibrani ini. Pak Edi lihat ini teks cukup lama. Kalau dilihat dari tahun penerbitan, teks ini diterbitkan di
tahun 1840. 1840. Berarti Pak Edi belum lahir kan? Jauh. Saya pun juga belum lahir. Tahun 1840 Masehi, ini saya kutip dari Torah Moshe, Sefer Bereshit. Jadi kalau ini dibaca, Torah Moshe, Sefer Bereshit. Dan kita akan coba lihat, karena teks ini cukup tua, jadi saya harus hati-hati bukanya. 1800. Kalau kita lihat pada teks ini, kita coba baca pada versi bahasa Ibraninya. Tertulis demikian. Waliyishmael sema'atiha hinne berechti oto wahifreiti oto wahirbeiti oto bemeot meot shnem ashar neshim yolid Snem ashar neshim yolid unetati legoy gadol. Kalau ayat ini diterjemahkan secara harfiah, walay Ismail, dan tentang Ismail, sema'atiha, aku telah mendengarkan permintaanmu. Hinne berechti oto, sesungguhnya aku akan memberkati dia. Wehirbeiti oto, dan aku akan memperbanyak keturunannya. Wehirbeiti oto, dan aku akan melipat gandakan keturunannya. Bemeot meot, begitu sangat banyaknya. Senem ashar neshim, ada 12 neshim, ada 12 pemimpin, ada 12 raja kalau bahasa versi Indonesia. Senem ashar neshim yolid, ada 12 orang raja yang akan lahir dari dia. Maksudnya lahir dari Ismail. Dan dia akan disebut apa? Legoy gadol, menjadi satu bangsa yang besar. Di sini ada informasi penting, kalau kita cermati, bahwa Ismail itu akan menjadi satu bangsa yang besar. Keturunan Ismail itu akan menjadi bangsa yang besar. Dan dari antara keturunan Ismail itu akan muncul raja-raja. 12 raja. Bahkan di sini ditegaskan ada 12 raja. Dari antara 12 raja itu akan muncul raja-raja di masa yang akan datang. Tapi kalimat ini penting untuk dicermati bagi siapapun yang mengerti bahasa Ibrani. Ada pernyataan tegas dengan sebutan legoy gadol, akan menjadi semacam goy. Goy itu artinya bangsa, umat. Kalau bahasa Arabnya disebut umat, ummah. Kalau bahasa kita menyebut umat. Bahasa Ibraninya disebut goy. Gadol itu penegasan, bukan sekedar bangsa. Kalau bangsa itu kumpulan banyak manusia dari generasi ke generasi, tapi sekaligus ada penegasan besar. Berarti bangsa yang sangat besar. Dari sini kita mampu untuk menelaah, berarti keturunan Ismail ini sudah diprediksi di masa depan akan menjadi bangsa yang besar. Kalau kita cermati, hal ini juga ditegaskan di dalam Al-Quran sebenarnya. Informasi yang termaktub dalam Taurat Musa ini, Taurat Musa maksudnya, juga ditegaskan di dalam Al-Quran meskipun dalam redaksi yang agak berbeda. Pak Edi bisa cek dalam versi bahasa Arabnya dulu ya. Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke 128. Ya Tuhan, silakan dibaca Pak Edi. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami,
Dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Itu arti yang termaktub pada ayat 128 dari surah Al-Baqarah. Ya. Pertanyaannya sekarang, siapa yang dimaksud kami berdua? Kita cek di ayat 127, Pak Edi. Silakan cek dulu. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Nah, jelas di ayat 127 ditegaskan nama secara literal, Ya. yakni nama Ibrahim dan putra kandungnya yang bernama Ismail. Ayat 128 semakin menegaskan siapa yang sedang munajat kepada Tuhan, dan di situ menyebut dengan redaksi jadikan kami berdua. Ya. Di dalam teks Arabnya disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Perhatikan kata demi kata yang termaktub di ayat itu. Rabbana waj'alna. Kalau bahasa Ibraninya disebut revono asa otno. Maksudnya revono, wahai Tuhan kami, asa otno, jadikan kami. Maksudnya kami berdua. Mit masrim leha, dua orang yang tunduk patuh kepadamu. Di sini ada penjelasan belef salom, dengan hati yang penuh kedamaian. Ini ada penjelasan Pak Edi di sini. Lev itu artinya hati, shalom damai. Jadi kalau di sini disebutkan jadikan kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu dengan hati yang penuh kedamaian. Ya, kemudian disebutkan umizra'inu, dan juga dari keturunan kami. Jadi kalau ungkapan bahasa Ibrani mizra'inu, bahasa Arabnya itu sama dengan dzurriyyatina, dzurriyyah. Sedangkan kata mizra'inu diambil dari kata zera. Saya pernah membahas di sini dengan Pak Edi bahwa istilah zera itu arti harfiahnya adalah benih. Benih siapa? Benih Abraham melalui Ismail. Menjadi satu apa? Menjadi satu asa umma. Menjadi satu, jadikan mereka menjadi satu umma. Hamid masrid lekha, dan juga tunduk patuh kepadamu. Di sini ada ungkapan sebagai istilah umma. Bahasa Ibraninya juga umma. Nama lain dari umma itu sama dengan goy. Goy itu juga bermakna umma atau bermakna bangsa. Bangsa yang apa? Bangsa yang besar. Jadi apa yang tertulis dalam Al-Quran ini, baik itu versi bahasa Arabnya sekaligus versi terjemahan bahasa Ibrani, itu satu nada dengan informasi yang termaktub di dalam kitab Taurat. Bahwa keturunan Ismail itu adalah bangsa yang besar. Bukan sekedar bangsa, bukan sekedar ummah, bukan sekedar goy, tapi goy gadol. Itulah sebabnya artinya adalah bangsa yang besar. Nah, kalau kita lihat, kita baca Alkitabul Muqaddas, maksudnya Alkitab yang ditulis dalam terjemahan bahasa Arab, terbitan tahun 1901. Pak Edi sudah lahir belum? Belum. 1901. Ini disebutkan Alkitabul Muqaddas, ai kutubul ahdil qadim wal ahdil jadid. Jadi ini kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Kalau di sini itu ada penegasan, sama seperti istilah ummah yang dipakai menjadi satu bangsa. Di sini pada ayat yang ke-20 dari pasal yang ke-17. Barangkali Pak Edi cek juga tadi ya.
bukan surah, kalau surah kan Al-Quran. Ini Alkitab. Kitab Kejadian pasal 17 ayat yang ke-20. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Nah, sekarang di situ ada penegasan bangsa yang besar. Jadi keturunan Ismail itu akan memang menjadi bangsa yang besar. Dan di dalam versi bahasa Ibrani ataupun bahasa Arab juga disebutkan maksud yang sama. Saya baca yang versi bahasa Arabnya. Wa amma Ismail faqad sami'tu laka fih ha ana ubarikuhu wa uthmiruhu wa ukathiruhu kathiran jiddan isna asara ra'isan yalid waj'alahu ummah kabira. Ini kalau diterjemahkan, wa amma Ismail, dan tentang Ismail, faqad sami'tu laka fih, aku sesungguhnya telah mendengar permintaanmu tentang hal itu. Ha ana ubarikuhu, aku akan memberkati dia. Wa uthmiruhu wa ukathiruhu kathiran jiddan, aku akan memperbanyak keturunannya dan melipat gandakan keturunannya sangat banyak. Itsna asara ra'isan yalid, dia akan melahirkan 12 raja. Wa ja'alahu ummah kabira, dan aku akan menjadikan dia, yakni Ismail, sebagai satu ummah kabira yang amat besar. Jelas, informasi dalam Alkitabul Muqaddas ataupun yang termaktub dalam Quran, baik itu versi bahasa Arab ataupun versi bahasa Ibrani, menegaskan poin penting itu. Bangsa yang besar. Pernyataan itu tidak bisa diganggu-gugat karena termaktub di dalam kitab Taurat, Bible, ataupun Al-Quran. Kemudian, ada satu pertanyaan. Yang dimaksud bangsa besar itu tinggal di kawasan mana? Mereka itu mendiami kawasan mana? Apakah hanya di kawasan yang kita sebut Jazirah Arabia, atau sampai keluar kawasan Jazirah Arabia? Dan itu saja penting untuk dicermati. Pak Edi bisa cek di dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-13. Inilah anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbeel, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketema. Nah, perhatikan ya. Kita cek yang versi bahasa terjemahan Indonesia saja. Ayat yang ke-13, pasal 25 dari Kitab Kejadian, ada penyebutan nama-nama anak-anak Ismail. Di antaranya adalah anak-anak Ismail yang paling sulung disebut Nebayot, kemudian Kedar, kemudian Adbeel, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Yetur, Tema, Nafis, dan Kedma. Ini kalau kita cermati, istilah Kedma, salah satu di antara anak-anak Ismail, memiliki nama yang unik, nama yang khas. Kedma, secara harfiah, itu artinya timur. Oh iya. Ya, kalau Kedar itu disejajarkan dengan istilah Arab atau Erev, artinya bangsa Arab. Oke. Kemudian selain itu kita juga dapat mengidentifikasi nama-nama yang mencerminkan nama Tuhan pada nama tersebut. Di antaranya adalah nama Ismail, nama Adbeel. Ini dua nama yang sangat khas. Ada penyematan nama Tuhan pada nama itu. Ini penyematan nama Tuhan dalam konteks tauhid. Mengemban iman Ismail, mengemban iman Abraham. Kita konsentrasi pada istilah Kedma. Arti harfiahnya apa tadi? Timur. Kemudian ayat selanjutnya Pak Edi. Itulah anak-anak Ismail
dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka, 12 orang raja masing-masing dengan sukunya. Oke, kalau begitu ini nama-nama anak Ismail, mereka akan punya banyak keturunan, ya, dan keturunan itu berlimpah ruah menjadi satu bangsa yang komunitasnya sangat besar, sehingga kita bisa berprediksi bahwa Kedma itu pasti punya banyak keturunan. Dan keturunannya itu nanti disebut sebagai Benai Kedma, anak-anak Kedma. Artinya apa? Anak-anak bangsa timur. Oke, dari situlah nanti kita baru bisa paham betul. Berarti keturunan Ismail itu bukan hanya tinggal di kawasan Jazirah Arabia, tapi sampai Ke timur. migrasi ke kawasan timur. Makanya disebut sebagai Benai Kedma, anak-anak bangsa timur. Dan kita tahu apa yang pernah kita bicarakan kemarin, salah satu di antara keturunan Ismail, ya, saya ulangi lagi, salah satu di antara keturunan Ismail itu adalah Prabu Sarkil. Dari dokumen apa? Dokumen yang kemarin kita bahas, yakni Serat Paramayoga. Kalau Serat Paramayoga itu menjadi acuan utama dalam diskusi kita selama beberapa episode, karena memang itu yang dapat kita akses. Sementara dokumen-dokumen lain masih belum dapat kita identifikasi. Tetapi ini pelajaran bagi kita semua untuk melakukan riset bersama. Sebetulnya, apakah yang tertulis dalam tulisan Raden Ngabei Ronggowarsito itu sesuatu yang sudah pakem dan memang bisa divalidasi dengan data-data sebelumnya? Ingat, The History of Java, tulisan dari Raffles sendiri, dan sekaligus penelitian dari para ahli filolog dan arkeologi, serta orang-orang yang paham mengenai kajian sejarah kolonial, bahwa manuskrip Jawa, era pra-Islam ataupun zaman Islam, itu banyak yang hilang. Iya, hilang. Bahkan tenggelam kemarin. Bahkan tenggelam di Samudra Hindia ketika dibawa oleh Raffles, dibawa ke Eropa, dan hanya sebagian kecil yang bisa diselamatkan. Sebagian besar hilang. Namun di situ ada clue, ada sesuatu yang menjadi penting untuk dibicarakan. Karena apa? Raden Ngabei Ronggowarsito ketika menulis karyanya ini, dia tidak berasal dari imajinasinya. Tidak berasal dari angan-angan kosong yang dia tulis. Tapi dia merujuk pada kitab yang pernah dia akses, yang kebetulan kitab-kitab itu sampai sekarang masih belum dapat ditemukan. Di antaranya adalah apa? Kitab Jitab Soro, dan yang kedua Kitab Miladun Niren. Dan tentu saja ini menjadi kewajiban bersama, bukan hanya saya, tapi siapapun itu. Karena di teks ini, sekali lagi, ada penyebutan yang sangat penting. Ini tulisan Ronggowarsito ya? Ya, ini ditulis begini. 1, 2, 3. Oke, di sini tertulis, bisa di-shoot lebih jelas. Dikatakan, Sang Prabu lajeng mangkat dateng Pulo Suweng. Pulau Suweng. Inggih punika Pulo Jawi. Ya, berarti ini informasi yang sangat jelas bahwa keturunan Ismail yang sebetulnya mereka itu asalnya dari kawasan Jazirah Arabia, justru migrasi ke kawasan Pulau Kosong. Suweng di sini lebih tepat diartikan sama dengan suwung. Suwung. Kita bisa cek di situ. Tidak ada hubungannya dengan Pulau Anting-Anting. Jadi kalau disebutkan Pulau Anting-Anting ini nggak punya makna. Tapi disebutkan Pulau Suweng sama dengan pulau yang kosong. Tanpa penghuni, atau secara harfiah bermakna pulau yang hampa, gitu ya. Pulau Suweng inggih punika Pulau Jawi. Namanya adalah Pulau Jawi. Dan ini menjadi isyarat sebetulnya
Apa yang ditulis oleh Ronggo Warsito itu semakin menegaskan istilah Pulau Jawi yang kemudian menjadi tempat migrasi keturunan Ismail, ya, itu sebetulnya dikuatkan dengan data yang ditulis oleh Walmiki yang menulis teks yang disebut Ramayana. Teks Ramayana kan sudah pernah kita bicarakan dalam Kiskindakanda yang kemarin kita kutip sebagian teksnya itu, informasinya jelas bahwa pada masa awal di Pulau Jawa itu ada 7 kerajaan besar. Dan 7 kerajaan besar itu membuktikan bahwa itu adalah kawasan yang sudah punya peradaban tinggi. Sudah ada sistem pemerintahan. Dan sudah ada komunitas yang beragam. Bahkan mereka pasti punya profesi-profesi yang beragam pada masanya. Makanya disebut sebagai 7 kerajaan besar yang ada di Tanah Jawa. Dan teksnya tertulis dalam teks Ramayana itu tulisan tahun 130 Masehi. Jelaskan apa itu? Yat navantu yawa dwipam saptarajyo pasobitam. Jelajahilah Pulau Jawa dengan sungguh-sungguh. Kamu akan menemukan 7 kerajaan besar di sana. Itu informasi yang termaktub di dalam kitab Ramayana. Tahun 130 Masehi. Artinya apa? Ini masa yang sangat tua. Dan itu menegaskan Islam waktu itu, Nabi kita Muhammad SAW belum diutus menjadi seorang nabi. Kalau keturunan Ismail migrasi sampai ke tanah Jawa, ya, Pak Edi kan bertanya, waktu itu orang Jawa agamanya apa? Apa iman yang mereka praktekkan, yang mereka warisi? Padahal Islam waktu itu belum ada. Karena Islam datang pada abad ke-7 Masehi. Berarti orang-orang Jawa pada masa awal itu mereka mempraktekkan apa? Agamanya apa? Kalau seandainya memang dikaitkan dengan keturunan Ismail, seharusnya mewarisi iman Ismail. Buktinya apa? Pak Edi harus paham bahwa keturunan Ismail itu pasti mengikuti ajaran Ismail. Dan namanya pun mencerminkan dari iman Ismail. Itulah sebabnya ada nama Atba'el, ada L di situ. Berarti menunjukkan keyakinan pada tauhid. Percaya pada satu Tuhan yang tidak memiliki sekutu baginya dan tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diperforman dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk patung. Artinya tidak bisa dibuatkan bentuk imitasinya, baik dalam bentuk patung ataupun gambar. Itulah keyakinan dalam tradisi agama Hanif. Jadi di Arabia waktu itu ada yang penyembah berhala, ya. Itu menyimpang dari ajaran Ismail. Yang mengikuti ajaran Ismail disebut sebagai kaum Hanif. Itu dalam versi bahasa Arabnya. Sementara yang ke kawasan Jawa memang tidak menggunakan istilah khas Arab, tapi menggunakan istilah Kapitayan. Nah, Pak Edi harus paham, agama Kapitayan itu agama asli orang Jawa sebelum Islam masuk ke tanah Jawa. Pak Edi tahu apa itu agama Kapitayan? Bisa dicek. Apa agama Kapitayan? Agama Kapitayan itu menyembah Hyang Taya. Siapa itu Hyang Taya? Hyang itu artinya Tuhan, Pak Edi. Makanya kita menyebut apa? Sembah Hyang. Jadi sembah Hyang, menyembah Tuhan. Dalam tradisi kita yang Muslim ada istilah sembahyang duhur, ada istilah sembahyang asar, ya kan? Ada istilah sembahyang maghrib. Tapi dalam tradisi agama lain juga pakai istilah hyang, misalnya sembahyang misa. Ya kan? Berarti menyembah Tuhan dalam konteks tradisi Katolik yang disebut misa. Tapi itu menjadi bukti bahwa istilah hyang itu sebetulnya istilah kuno sebelum Islam datang ke tanah Jawa. Ini Kapitayan itu adalah agama rakyat monoteistik Jawa kuno yang mengajarkan pemujaan terhadap Sang Hyang Taya atau entitas yang tak terbayangkan, tak terlihat dan tak terbentuk. Nah,
jelaskan, agama Kapitayan adalah agama asli orang Jawa sebelum munculnya agama-agama impor masuk ke tanah Jawa. Saya menggunakan istilah ini supaya paham ya. Kita tahu agama Hindu itu dari mana? Dari India. Dari India. Agama Buddha dari mana? Dari India. India. Agama Sikh dari mana? India. Agama Yahudi dari mana? Ibrani. Dari kawasan Israel. Arabia, ya kan? Dari kawasan Timur Tengah. Agama Kristiani asalnya dari mana? Sama dari Timur Dari Tengah. Timur Tengah, sekaligus dari Eropa, karena menyebar sampai ke sana baru masuk ke Nusantara. Indonesia, iya. Termasuk Islam, Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dari mana asalnya? Dari Jazirah Arabia. Sebelum agama-agama ini masuk ke Jawa. tanah Jawa, sebelum masuk ke Nusantara, orang Jawa sudah punya agama. Ya, ya. Agama apa itu? Kapitayan. Kapitayan. Kapitayan itu agama yang memiliki konsep keyakinan pada Tuhan yang Maha Tunggal. Monoistik. Monoteisme. Keyakinan pada satu Tuhan, dan Tuhan itu tidak punya pendamping, tidak punya serikat, tidak punya partner, tidak punya mitra. Tetapi Tuhan ini tidak boleh dibayangkan dan tidak ada bentuknya. Tidak ada sesuatu yang bisa dipakai untuk menggambarkannya. Itulah sebabnya, ya, dalam tradisi Kapitayan disebutkan tan keno kinoyong ngopo. Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu apapun. Itulah sebabnya kalau kita baca surah Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia. Ketika Islam datang mempunyai konsep yang seperti itu, langsung bisa diterima. Klop ya. Karena apa? Karena ajaran Kapitayan punya pemahaman yang sepadan. Itulah sebabnya kalau dari sini kita tahu apa keunikan dari agama Kapitayan. Yang kedua, tempat ibadahnya ya itu disebut sanggar. Oh, sanggar. Tempat Langgar. ibadahnya. Sanggar, langgar, Sanggar. sama ya. Kemudian di dalam tradisi Islam ini diambil alih Langgar. menjadi langgar. Iya. Itulah sebabnya kalau di desa-desa tidak disebut musola, Langgar. tapi disebut langgar. Langgar. Ada pernyataan, sholat ning di, Nang sholat di langgar. mana? Ning langgar. Iya. Berarti apa? Tempat ibadah yang sebetulnya tidak menjadi pembeda antara Kapitayan dengan keislaman. Itu adalah sesuatu yang dipadukan. Oh, makanya penyebaran agama Islam ke Pulau Jawa itu begitu cepat. Begitu cepat, begitu mudah, begitu masif. Soalnya ternyata memang ada kesamaan ya. Itulah sebabnya, karena kita tahu ya, tradisi Kapitayan atau tradisi agama orang Jawa sebelum Islam, itu salah satu bentuk simbolnya itu adalah gunungan. Oh. Tradisi ini tidak diajarkan dalam tradisi Hindu, Iya, tidak diajarkan dalam tradisi Buddha, tidak diajarkan dalam tradisi Islam. Tidak ada. Islam maksudnya Islam Nabi kita Muhammad SAW. Tapi digambarkan dalam wayang itu ya. Digambarkan Ada dalam bentuk gunungan, dan itu ada simbolisasi sesuatu yang maha tinggi, disimbolkan dengan kayak begitu. Nah, sekarang Pak Edi lihat, kalau ada acara gunungan, sesuatu yang Tumpeng di tumpengan itu ya, Iya. besar itu, biasanya dilakukan pada saat acara sekaten, ya kan? Sekaten. Pak Edi tahu, penasaran enggak dari mana kata sekaten itu diambil sebetulnya? Sekaten. Itu sebetulnya pola bagaimana supaya Islam bisa berpadu dengan itu, tapi tidak menyalahi prinsip Islam, tetapi tidak menggerus dari tradisi yang lama. Sekaten itu sebetulnya bukan berasal dari bahasa Jawa. Sama seperti orang yang curiga bahwa kata sarkil dari bahasa Jawa. Ternyata bukan kan? Bukan. Ilnya itu. Ternyata sarkil itu, ya nama Prabu Sarkil. Prabu itu kan raja. Iya. Sarkil itu sark Timur. il Tuhan. Tuhan. Maksudnya Tuhan yang bertahta di kawasan timur. Itu sepadan dengan nama putra Ismail yang bernama Kedma, Gitu, Pak. yang bermakna timur, Iya. bangsa timur. Dan kalau kita cermati lagi, kata Syarkil berarti dari bahasa Arab yang kemudian mengalami Jawanisasi. Sekaten itu bisa dibongkar, ternyata bukan
asing di telinga kita. Ternyata sekaten itu proses bagaimana mereka masuk Islam tetapi tidak dihilangkan gunungannya. Dari mana kata sekaten? Dari kata sahadatain. Oh iya. Jadi sahadatain itu berarti Sekaten. pelafalan masuk ke dalam Islam yang kemudian disimbolkan dengan istilah sahadatain. Orang Jawa kesulitan pada masa itu untuk menyebut sahadatain, Sahadatain. jadilah sekaten. Sekaten. Dan itu melalui pembacaan apa? Kalimosodo. Apa itu kalimosodo? Iya. Kalimat syahadat. Dan itu senjatanya Krishna itu. Jimat Nah, itulah kalimat. sebabnya. Jadi orang Jawa itu sebetulnya penuh simbol. Simbol-simbol itu sebetulnya bagian dari bagaimana mengenalkan Islam, tapi tidak menggerus tradisi yang lama, asal bisa disinergikan. Akhirnya diterima ya. Akhirnya diterima. Iya. Termasuk istilah serada. Kan serada kemudian mengalami penjawaan menjadi istilah nyadran. Yang itu dilakukan pada bulan Ruah. Iya. Apa itu Ruah? Bulan Poso. Bulan Poso. Makanya kalau ada agama yang selain Islam, di sana disebutkan Tuhannya ada 2, ada 3, tidak diterima. Tidak sampai diterima ini. dalam kalangan masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa itu sangat steril dalam soal keyakinan. Iya, iya, iya. Sekalipun mereka itu dianggap abangan misalnya, Iya. mereka berpegang teguh bahwa Tuhan itu satu. Dan satunya Tuhan itu tan kenau kinayongopo. Tidak bisa disamakan dengan yang lain. Bahkan mereka berkata, yang kawekas iku cedak tanpa senggolan, adoh tanpa wewangenan. Tuhan yang memiliki keperkasaan, kekuasaan itu, yang menentukan segala nasib itu, tidak bersentuhan dengan kita, dan juga tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diangan-angan. Berarti persis seperti keyakinan agama asli Jawa yang disebut Kapitayan. Kapitayan, ternyata Kapitayan itu ya intinya masih agama Hanif ya. Dari keturunan Nabi Ismail, Ya. tidak mungkinlah mengajarkan Tuhan ada 2 atau 3. Nah, itulah sebabnya. Tapi masalahnya begini, kenapa orang Jawa kok kemudian ada yang keyakinannya itu berbelok dari ajaran Kapitayan Belanda. sebelum Islam datang ke Jawa? Kenapa? Ada yang menyembah berhala, menyembah ini, menyembah itu. Kenapa? Karena mereka terpengaruh dengan keyakinan-keyakinan dari Datang. tradisi asing. Ya, ya, Sebagaimana keturunan Ismail waktu di Arabia, ya. orang-orang keturunan Ismail itu masih steril, menyembah Tuhan dalam bentuk yang tidak bisa dibayangkan. Memang nggak ada bentuknya, Ya. tidak bisa dibuatkan patungnya. Tapi kenapa keturunan Ismail ada yang Nyembah berhala. menyembah berhala? Dan Ka'bah di sekitarnya berhala banyak. Bahkan dimasukkan berhala. Ternyata Pertama kali dari siapa yang memasukkan? Apakah luar. keturunan Ismail? Bukan. Ternyata orang Yaman. Udah pernah kita bahas dulu ya. pernah kita bahas. Iya. Berarti kesimpulan sederhana, rusaknya iman sebagian dari keturunan Ismail di Arabia itu karena pengaruh asing. Luar. Rusaknya keturunan Ismail di tanah Jawa, keturunan dari Prabu Sarkil, itu karena juga pengaruh dari Luar. asing. Nah, ketika Islam datang mengembalikan pada real semula, Ya. Islam ketemu dengan ajaran Hanif yang tidak menyembah berhala, dan itu adalah dianut oleh orang-orang Arab sebelum Nabi mendakwahkannya. Begitu juga di tanah Jawa sama. Yang disebut sebagai agama Kapitayan. Kapitayan. Jadi kalau istilah Kapitayan itu versi bahasa Jawa. Kalau Hanif itu versi bahasa Arab. Ketika masuk menjadi Islam, ketemu semua. Kita kembali pada iman yang diwariskan oleh Nabi Ismail. Dan dari keturunan Nabi Ismail lahir seorang Rasul besar yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi sayangnya tidak kita temukan ya peninggalan kitabnya ya. Ya, nama kitabnya kita nggak tahu. Atau mungkin waktu itu tidak tertulis, hanya oral aja pengajarannya itu ya. Kita nggak bisa spekulasi, Pak Edi. Apa nama kitabnya, nabinya bernama siapa. Kita tidak menemukan data itu. Masalahnya karena data itu kebanyakan Hilang. hilang. Kita nggak bisa berspekulasi apapun. Tapi yang jelas,
memori kolektif orang-orang Jawa yang ditulis dalam kitab-kitab yang hadir pada masa belakangan itu semakin meneguhkan bahwa mereka meyakini Tuhan yang seperti diajarkan dalam tradisi Islam. Iya, iya. Soalnya di luar sana sering kita dengar bahwasanya keturunan dari Ishak itu tertulis rapi sampai lahirnya Nabi Isa. Itu di kitab-kitab Taurat dan sebagainya. Tetapi dari keturunan Ismail sendiri itu susah kita temukan kitabnya itu. Nah, Apa yang tertulis gitu. masalahnya begini, pernyataan itu kan sebetulnya tidak fair ya. Pak Edi, kalau harus mencermati, keturunan Ishak, pencatatannya itu justru muncul pada masa yang sangat belakangan. Tahun? Kalau kita lihat banyak data dari manuskrip yang sudah ditemukan, menemukan satu pun informasi keturunan Ishak tercatat rapi di dalam dokumen selain dari manuskrip Dead Sea Scrolls. Keturunan Ishak itu kan kalau kita membaca kitab Taurat, Bani Israel itu keturunan dari Yakub. Yakub keturunan Ishak. Ishak keturunan Ibrahim. Ibrahim keturunan Nuh. Nuh keturunan Adam. Ya kan? Itu kan silsilahnya ada itu di dalam kitab Taurat. Pertanyaannya, kitab Taurat yang sampai kepada kita, dokumen paling tua, itu abad ketiga sebelum Masehi, yang disebut The Dead Sea Scrolls. Itu paling tua catatan itu. Pertanyaannya, apakah Ibrahim hidup pada abad ketiga sebelum Masehi? Tidak. Tidak. Apakah Abraham yang diklaim oleh saudara kita kaum Kristiani itu juga hidup pada abad ketiga sebelum Masehi? Tidak. Apakah Nuh atau Noah itu juga hidup pada abad ketiga sebelum Masehi? Tidak. Ini masa yang sangat jauh. Berarti tidak ada catatan sezaman di era itu. Dokumennya tidak ada. Baru muncul pada masa yang sangat jauh. Di masa siapa? Zamannya Musa. Bukankah kita Taurat itu diterima oleh Nabi Musa? Pertanyaannya, Musa hidup pada abad keberapa? Musa itu hidup pada masa yang sangat jauh dari zamannya Yakub. Sangat jauh. Bahkan, ya, tidak ada satupun inskripsi, tahu inskripsi? Ya. Tulisan di atas bebatuan yang menyebut nama Ishak. Satupun tidak ada. Di zaman era pra-Islam. Bukti arkeologi Sampai abad ke-7, tidak ada satupun, ya, penyebutan nama Ishak pada inskripsi. Kalaupun ada, itu hanya disebutkan hanya 2 atau 3 nama. Penyebutan nama Ishak. Tapi bukan Nabi Ishak ya. Bukan Ishak keturunan Ibrahim. Tapi penggunaan nama Ishak. Itu hanya 3 nama. Tapi justru penggunaan nama Ismail itu lebih dominan di dalam dokumen ya Talmud. Abad ke-5 Masehi. Ishak hanya disebutkan 3. Bahkan kalau dicermati, nama Ismail lebih banyak muncul. Dengan bahasa lain, klaim yang menyebutkan bahwa dokumen yang ditulis dalam tradisi Yahudi itu lebih lengkap, lebih sempurna, lebih awal, sesuai dengan era zamannya, itu hanya bahasa yang sangat tendensius. Nah, kalau mengenai bangsa Arab keturunan Ismail, itu ada dalam inskripsi. Minimal inskripsi era pra-Islam sudah tertulis itu. Memang catatan manuskrip tidak ada, kita nggak menemukan data itu. Tapi dokumen-dokumen Kristiani menyebutkan bahwa orang-orang Arab sendiri menyatakan dirinya sebagai keturunan Ismail. Dan ada dalam catatan Santo Isidore, dalam catatan Isidore of Seville. Atau tradisi tulis itu mungkin lebih maju di daerah Israel sana daripada di Arab ya? Ya, karena mereka ini kalau berkaitan dengan tradisi keagamaannya memang lebih tertata, steril dari pengaruh-pengaruh asing. Kalaupun ada itu kecil. Sedangkan dalam tradisi Arab itu pengaruh-pengaruh asing itu begitu kuat. Sehingga catatan itu sampai sekarang juga masih
banyak yang belum ditemukan. Ya, ya, ya. Ya, baik, saudara-saudaraku sekalian, terjawab sudah ya. Jadi kita tadi sudah menjawab beberapa hal, bahwasanya kenapa sih era keturunan Nabi Ismail itu tidak seperti era keturunan Nabi Ishak, di mana mereka diklaim catatannya lebih lengkap, sementara mereka sering menuduh bahwa keturunan Ismail, terutama dari Ismail ke Nabi Muhammad, itu seakan-akan hilang, tidak ada dokumen sama sekali. Dan ternyata apalagi itu di negara Arab ya, atau di Timur Tengah sana, apalagi di Pulau Jawa, mereka bahkan menuduh orang-orang Jawa itu masih menyembah pohon dan sebagainya. Padahal kalau menurut keterangan Ustadz Menachem Ali, kita kalau ke belakang kemarin ya, cerita-cerita ke belakang, bahwasanya orang-orang Jawa ini masih ada keturunan dari Nabi Ismail. Dan malam hari ini sudah terjawab, agama apa dulu orang Jawa sebelum Islam masuk ke Pulau Jawa. Ternyata agamanya adalah Kapitayan ya. Dan itu agama yang menyembah pada Sang Yang Tunggal, dan itu adalah agama rakyat dan monoteis, tidak menduakan, apalagi menyembah pohon dan menyembah batu ya. Kalaupun ada penyelewengan, tadi sudah disampaikan, itu pengaruh dari asing. Sebagaimana di Arab Saudi sendiri, keturunan dari Ismail juga terjadi penyelewengan sehingga Ka'bah itu penuh dengan berhala-berhala. Nah, sudah terjawab saudara-saudara ya. Jadi selalu ada yang baru, jadi tolong Anda selalu menyimak kajian kami. Malam Jumat yang akan datang akan kita lanjutkan dengan pembahasan yang sangat-sangat menarik. Dan sekali lagi kami ingatkan kepada saudara-saudaraku sekalian, jika tayangan ini bermanfaat bagi Anda, dukung kami. Kami dari Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid selalu membutuhkan dana, dan Anda bisa mendonasikan dananya kepada, ini ada barcode ya, Anda bisa scan, dan ini masuk ke rekening Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Jawa Timur. Jadi semua penggunaan dana itu akan digunakan sepenuhnya untuk kegiatan dakwah dan pengembangan atau pembinaan para mu'alaf. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah menyumbangkan dananya kepada kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan rezeki Anda. Mungkin ada closing, Ustaz. Oke, apa yang kita diskusikan dapat kita validasi dengan apa yang sudah saya tulis di buku saya ini. Oh, ini. Buku judulnya Filologi Biblikal dan Kritik Historis. Judul besarnya, judul kecilnya Ismail dan Identitas Kearaban. Oh iya, buku ini bisa dicari di link ya. Link ya. Deskripsi. Nanti bisa dicari di situ. Ya. Saya bacakan pada halaman yang ke-98 di buku saya ini. Saya tulis demikian. Bila Abraham menamai anak kandungnya dengan nama Yishmael, yang mengabadikan nama El serta menyiratkan ketauhidan kepada El yang disembah oleh Abraham, Ismail juga menamai anak kandungnya dengan nama Atbeel, yang juga mengekalkan nama El serta menyiratkan ketauhidan kepada El yang disembah oleh Abraham dan Ismail. Jadi El itu artinya Tuhan. Tuhan yang Maha Tunggal. Makanya disebut El. El itu tunggal. Tuhan Immanuel, Yehezkiel, Daniel ya, Ismael, Israel, Gabriel, Mikhael. Itu mencerminkan Tuhan yang satu. Jadi Immanuel itu bukan merujuk pada Yesus sebetulnya. Ya, itu pembahasan lain ya. Saya lanjutkan. Ya. Ismail juga menamai anak kandungnya dengan nama Adbeel, yang juga mengekalkan nama El serta menyiratkan ketauhidan kepada El yang disembah oleh Abraham dan Ismail. Bahkan salah seorang anak cucu Ismail yang hidup sezaman dengan Raja Daud, yakni bernama Avil, namanya juga mengabadikan nama Il,
yang sekaligus menyiratkan ketauhidan kepada Il atau El yang disembah oleh Abraham dan Ismail. Silsilah biologis antara Ismail dan Ovil diteguhkan pula oleh Alkitab. Dalam konteks ini pula, nama Sarkil ya artinya Tuhan yang bertahta di kawasan timur. Prabu Sarkil itu adalah keturunan Ismail yang punya tugas utama untuk mengembangkan dakwah dalam konteks mengembangkan ketauhidan seperti yang diajarkan oleh datuk-datuknya. Siapa itu? Ismail dan Ibrahim. Dan keturunannya diperintahkan migrasi sampai ke tanah Jawa, muncul tokoh yang bernama Aji Saka. Dan Aji Saka kemudian mengganti nama dirinya dengan sebutan Empu Sengkolo dan mengajarkan apa yang disebut agama Kapitayan. Dan Kapitayan itu sebetulnya nama Jawa dari versi Arabnya yang disebut agama Hanif yang diajarkan oleh Ismail. Ini perlu bikin buku lagi itu, sejarah Jawa. Ya, khusus mengenai itu, mengenai Bani Jawi. Akan diterbitkan lagi bukunya ya. Tunggu saja saudara ya. Jadi Ustadz Ali akan menyusun bukunya ini. Demikian saudara-saudaraku sekalian, terima kasih atas perhatian dan menyimaknya. Semoga kajian pada malam hari ini ada manfaatnya. Dan bila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.